di mana dari hasil diskusi dengan kita akan coba memperpus. Terlepas dari itu, ya kita tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Sudah, Pak? Sudah. Kita sudah menyusun, sudah ada VAR, tapi masih ada oknum-oknum. Ini kita sisakan. PSSI gelar rapat terbuka, Indonesia resmi keluar dari AFF, siap gabung IAFF. Dalam rapat terbuka yang digelar oleh PSSI, Ketua Umum Erick Thohir secara resmi mengumumkan langkah besar sepak bola Indonesia keluar dari keanggotaan Federasi Sepak Bola ASEAN AFF dan bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur (EFF). Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspirasi publik dan sejumlah kontroversi yang dialami timnas Indonesia selama berkompetisi di Piala AFF. Thohir menjelaskan bahwa lobi untuk bergabung dengan IAFF sebenarnya telah dilakukan secara diam-diam sejak awal 2024. Kami sudah melakukan pembicaraan intensif dengan pihak IAFF. Mereka menyambut baik keinginan Indonesia untuk bergabung, ungkap Erick. Ia juga memastikan bahwa mulai 2025 dan seterusnya, kalender Piala AFF tidak akan lagi menjadi bagian dari jadwal timnas Indonesia. Alasan keluar dari AFF. Langkah ini tidak lepas dari berbagai kekecewaan yang dirasakan publik terhadap perlakuan tidak adil yang sering diterima timnas Indonesia dalam Piala AFF. Kasus terbaru terjadi di Piala AFF 2024 saat timnas Indonesia ditahan imbang Laos dengan skor 3-3. Dalam pertandingan itu, keputusan kontroversial wasit asal Jepang, Hiroki Kakasahara, menjadi sorotan utama, memberikan sejumlah keputusan yang merugikan Garuda di kandang sendiri. Ini bukan kejadian pertama. Berkali-kali, timnas kita dirugikan oleh keputusan yang mencurigakan. AFF tidak pernah bertindak tegas atas dugaan kecurangan ini. Sudah saatnya Indonesia mengambil sikap tegas, tegas Erick. Publik sepak bola Indonesia pun menyambut keputusan ini dengan antusias. Tagar seperti Garuda to EF ramai diperbincangkan di media sosial. Mayoritas netizen mendukung langkah ini karena AFF dianggap tidak memberikan kompetisi yang sehat dan adil. Selain masalah teknis di lapangan, AFF juga dituding sebagai organisasi yang syarat dengan kepentingan mafia sepak bola. Kita tidak mau terjebak dalam lingkungan yang penuh manipulasi. Indonesia perlu lingkungan kompetisi yang lebih profesional, dan IAFF adalah tempat yang tepat, ujar salah satu perwakilan PSSI dalam rapat terbuka tersebut. Proses lobi dengan IAAF. Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses lobi untuk masuk ke IAAF telah berjalan mulus berkat hubungan baik antara PSSI dan para petinggi IAAF. Beberapa negara anggota IAAF seperti Jepang dan Korea Selatan dilaporkan memberikan dukungan penuh terhadap keinginan Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar dalam sepak bola, dan IAAF menyadari hal itu. Dengan bergabungnya kita, ini akan menjadi win-win solution. Kita mendapatkan lingkungan kompetisi yang lebih baik, sementara IAAF memperluas cakupannya, ungkap Erick. Jika bergabung dengan IAAF, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, dan China di kompetisi regional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia, yang selama ini dianggap terlalu lama berada di zona nyaman di bawah naungan AFF. Reaksi pro dan kontra. Langkah PSSI ini disambut baik oleh banyak pihak, termasuk pelatih timnas Indonesia dan mayoritas pemain. Kami ingin bermain di level yang lebih tinggi. Bergabung dengan AFF akan menjadi tantangan besar, tapi kami siap, ujar pelatih timnas Shin Tae-yong. Namun tidak semua pihak setuju dengan keputusan ini. Pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly, atau yang akrab disapa Bung Towel, mengkritik langkah PSSI. Menurutnya, Indonesia seharusnya tetap berada di AFF sambil memperbaiki kualitas internal sepak bola nasional. Masalah utama kita bukan AFF, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas liga domestik dan pengelolaan timnas. Meski begitu, suara Bung Towel tampaknya menjadi minoritas. Sebagian besar pengamat dan pecinta sepak bola tanah air mendukung langkah ini. Mereka menilai, sudah terlalu sering Indonesia dirugikan oleh keputusan kontroversial di Piala AFF yang membuat perjalanan timnas terhambat. Publik, sudah saatnya tinggalkan AFF. Bagi publik, insiden di Piala AFF 2024 menjadi puncak kekecewaan mereka. Seorang supporter yang hadir di pertandingan Indonesia vs Laos, Yudi Prasetyo, mengungkapkan rasa frustrasinya. Keputusan wasit sangat tidak adil. Apa gunanya kita main kalau sudah dicurangi sejak awal? Lebih baik keluar saja dari AFF, ujarnya.
Senada dengan Yudi, berbagai komunitas supporter seperti Ultras Garuda dan Jakmania juga mendukung penuh keputusan PSSI. Mereka menganggap langkah ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini dialami Indonesia di kompetisi regional. Apa selanjutnya? Jika semua proses berjalan lancar, Indonesia akan resmi menjadi anggota EFFF pada awal 2025. Sebagai bagian dari federasi baru, Indonesia diperkirakan akan berpartisipasi dalam kompetisi seperti EFF Asian Football Championship, yang mempertemukan tim-tim kuat di kawasan Asia Timur. Langkah ini diharapkan tidak hanya membawa-bawa peningkatan kualitas bagi timnas Indonesia, tetapi juga memperbaiki citra sepak bola nasional di kancah internasional. Dengan meninggalkan AFF, PSSI ingin mengirimkan pesan tegas bahwa Indonesia tidak akan lagi mentoleransi kecurangan dan manipulasi dalam sepak bola. Kita melangkah maju untuk sepak bola yang lebih baik. Ini adalah era baru bagi Indonesia, tutup Erick Thohir dalam konferensi pers.